Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang tumbal pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang suami temanku yang dijadikan tumbal pesugihan oleh kakak kandungnya sendiri. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Sebut saja namaku Nur. Walau terbilang dari keluarga kaya raya, aku lebih memilih menikah dengan Mas Tulus yang dari keluarga sederhana. Dulu keluargaku begitu menentang hubungan kami, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka luluh juga. Apalagi ketika aku melahirkan anak laki-laki dambaan keluarga. Ayah dan ibuku sikapnya berubah 180 derajat kepada kami, terutama Mas Tulus. Aku dilahirkan dari 6 bersaudara yang kesemuanya adalah perempuan. Semua kakakku telah lama menikah dan hampir semua anaknya adalah perempuan. Hanya satu laki-laki dari kakakku yang nomor 2, tapi belum genap 5 tahun usianya. Ia harus mengembuskan napas terakhir karena kecelakaan. Sedangkan suamiku hanya 3 bersaudara. Dia anak nomor 2. Kakak pertamanya telah sukses menjadi pengusaha rumah walet dan adiknya sementara kuliah. Kesibukanku sehari-harinya membantu Mas Tulus berjualan bakso. Tetapi entah kenapa, sudah seminggu ini dagangannya hanya laku sedikit. Walau jam sudah menunjukkan pukul jam 11 malam lewat. Kesabaran hati Mas Tulus yang selalu membuat saya tegar untuk selalu mensyukuri apa yang didapat. Dan kalau sudah begini, pasti orang tuaku akan turun tangan untuk membantu melengkapi ekonomi keluargaku. Karena kondisi keuanganku yang belum stabil. Beberapa kali Mas Tulus selalu menolak pemberian orang tuaku. Bukan karena gengsi, tapi semata-mata karena ingin membuktikan bahwa dia bisa menghidupi keluarga kecilnya. Bukan pertama kalinya aku dan Mas Tulus berseberangan pemikiran jika ayahku memberikan bantuan. Walaupun begitu, belum pernah aku dapati Mas Tulus marah apalagi memukul jika kalah debat denganku. Dia lebih memilih mengalah dan tidur. Dia pula lah yang selalu meminta maaf terlebih dahulu jika terjadi percekcokan. Walaupun dia tahu akulah yang salah. Hari ini tepat 3 bulan Mas Tulus beralih profesi menjadi penjaga rumah walet milik kakaknya. Entah ada angin apa, kakak iparku itu tiba-tiba datang ke rumah dan menawari pekerjaan kepada suamiku, yaitu adik kandungnya sendiri. Padahal sudah hampir 2 tahun semenjak meninggalnya mertuaku atau ibu Mas Tulus, dia tidak pernah lagi datang ke rumahku. Sebenarnya hati ini menolak ketika Mas Tulus meminta persetujuanku untuk bekerja padanya. Tetapi terlihat rona harapan dari wajah suamiku yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Akhirnya aku setujui juga permohonannya. Dengan itu pula, aku menyetujuinya untuk tidak menemani tidurku pada malam hari. Ya, karena hampir 1 minggu full, Mas Tulus harus menjaga sarang walet. Berangkat lepas isya dan pulang menjelang subuh. Karena suamiku diberi tugas untuk menjaga pada malam hari. Libur hanya 2 kali dalam sebulan. Jelas ini membuatku merasa takut. Apalagi jarak rumah dan sarang walet yang dijaganya lumayan memakan waktu, sekitar 40 menitan. Hari berganti hari. Sudah 2 bulan suamiku bekerja pada kakaknya. Dan sudah 2 orang maling pula yang mati mengenaskan karena menjara sarang walet yang dijaga oleh suamiku. Tubuhnya seperti dicabik-cabik oleh cakaran hewan buas dan terdapat tanda cekikan pada leher maling tersebut. Semua tanda hampir sama di kedua maling tersebut. Padahal jarak kematiannya selang 1 bulan. Ketika memenuhi undangan dari pihak kepolisian, suamiku bersih dari tuduhan karena pada saat kejadian
Mas Tulus sedang menikmati masa libur di rumah bersama aku dan anaknya. Ditambah lagi tanda kematian pada Mali bukan diakibatkan oleh manusia biasa. Dan tiba-tiba malam itu Mas Tulus berbicara kepadaku, "Nur, Mas mau berhenti saja dari pekerjaan ini." "Loh, kenapa Mas?" jawabku spontan. "Ini pasti bukan masalah gaji. Ini pasti ada masalah lain. Bukan pula masalah cueknya kakak iparku itu. Karena semenjak suamiku bekerja padanya, ia selalu ramah. Gaji suamiku pun terbilang lebih. Bahkan kakak iparku itu sering memberi kami hadiah, terutama pada Kolis, anakku." Belum selesai lamunanku, Mas Tulus melanjutkan ucapannya. "Aku tidak betah di situ, Nur. Hampir tiap malam Senin dan Jumat keluar suara-suara aneh dari beberapa rumah walet yang Mas jaga." "Maksudnya Mas?" tanyaku. "Iya Nur, hampir setiap malam Mas diteror suara aneh. Untungnya ada beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari tempat Mas jaga. Kadang datang menemani, kadang pula Mas yang ke tempat ronda, sekedar untuk menghilangkan rasa takut dan bosan." Terjawab sudah apa yang aku pikirkan. Memang benar beberapa rumor yang berhembus. Daerah tempat suamiku bekerja terkenal angker. Sudah banyak warga yang tunggang langgang karena melihat penampakan aneh. Apalagi menurut penuturan Mas Tulus, di salah satu gedung walet yang dijaganya sering berdiri makhluk tinggi cungkring dan berbulu lebat yang ketika berdiri melebihi tingginya gedung walet itu. Dan Mas Tulus juga mengatakan pernah memasuki sebuah kamar kecil di dalam gedung walet yang sering ditampaki makhluk tinggi itu. Sebenarnya itu kamar larangan yang telah diwanti-wanti oleh Mas Hendra untuk tidak siapapun memasukinya. Karena penasaran, Mas Tulus coba selidiki. Di dalamnya tidak terdapat hal aneh, hanya beberapa tempat dupa, sesaji, dan bekas bunga yang berserakan di lantai. Padahal biasanya ruangan itu selalu terkunci rapat. Tapi entah kenapa malam itu tidak terkunci, ucap Mas Tulus sambil membenahi posisi duduknya. Dan tanpa sengaja, Mas Hendra memorgoki Mas Tulus saat keluar dari ruangan tersebut. Wajahnya terlihat datar, seperti hendak marah tapi tertahan. Tapi kemudian, Mas Hendra tersenyum kepadaku, seperti senyuman kebahagiaan. Apapun maksudnya, Mas tidak mengetahuinya. Sambungnya kemudian. "Jadi sekarang, apa keputusanmu Mas?" tanyaku untuk mencairkan suasana. "Mulai besok, Mas akan berhenti kerja. Pagi-pagi selepas pulang dari kerja, Mas mau ke rumah Mas Hendra untuk izin berhenti. Malam itu selepas makan malam, seperti biasa Mas Tulus berpamitan ke tempat kerja. Dengan mengendarai motor Yamaha kesayangannya, ia melambaikan tangan yang sebelumnya mengecup keningku. Tetapi terasa ada yang lain. Apa lantaran kecupan di keningku? Sepertinya tidak. Itu adalah hal yang biasa yang sering ia lakukan ketika berangkat bekerja atau berpergian jauh ke sanak keluarga, atau karena lambaian tangannya yang terasa lain. Entahlah, yang pasti aku ingin suamiku cepat pulang ke rumah. Dan kejadiannya terasa begitu cepat, ketika tiba-tiba pintu rumahku diketuk dengan keras oleh seseorang dari luar. Padahal saat itu masih 2:30 dini hari. "Siapa gerangan jam segini bertamu?" ucapku lirih. Saat kubuka pintu rumahku, Masya Allah, jantungku hampir berhenti saat kulihat yang dibopong oleh 2 orang warga adalah Mas Tulus, suamiku. Suamiku itu ditemukan warga karena tertatih-tatih dan berteriak meminta pertolongan. Awalnya aku kira suamiku terjatuh dari motor. Namun dari penuturannya, bahwa dia menjadi korban keganasan makhluk penunggu rumah walet Mas Hendra. Dengan suara menggelegar, makhluk aneh itu mengatakan bahwa suamiku adalah korban berikutnya yang telah dijadikan target tumbal oleh kakak kandungnya sendiri, Mas Hendra. Rupanya kekayaan Mas Hendra berasal dari pesugihan sarang walet, dan tumbalnya adalah keluarganya sendiri. Luka yang diterima Mas Tulus begitu mengerikan. Tubuhnya banyak terdapat cakaran, banyak darah yang mengalir dari tubuhnya. Di sela-sela nafasnya yang tersengal, Mas Tulus pun berucap, "Beritahu Imam adikku, jangan sekali-sekali dia mau menerima pemberian Mas Hendra apapun itu. Suruh ia mempertahankan beasiswanya. Kalau bisa putuskan hubungan dengan Mas Hendra,
karena Imam adalah korban berikutnya. Nafas Mas Tulus kian memburu. Nur, Mas sangat menyayangimu. Jaga Kolis anak kita baik-baik. Didik ia menjadi manusia yang dekat dengan Tuhannya. Mas punya deposito yang selama ini Mas rahasiakan darimu. Gunakan untuk mendidik anak kita kelak. Jangan nangis. Sayang Mas tidak apa-apa. Lanjutnya sambil mengusap air mataku. Rasanya aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya air mata yang terus menetes. Tangisku kian memuncak saat tangan Mas Tulus mulai lemas dan terjatuh dari pipiku. Ya, Mas Tulus menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pangkuanku. Dan hari ini, tepat 1 minggu pasca meninggalnya suamiku, yang bertepatan pada hari ulang tahun pernikahan kami. Ku duduk di pinggir makamnya yang masih terlihat baru, dengan bekas taburan bunga di atasnya. Selepas kubaca Yasin, dengan darayan air mata, kubisikkan kata-kata tepat di nisannya. Mas, aku telah hamil anakmu 4 bulan. Maaf jika terlambat, kuberikan kado ucapan ini. Akan kudidik anak-anak kita kelak menjadi apa yang kau inginkan. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.